Selamat datang di channel Nimehara, tempat bersatunya para fans One Piece baik teori, fakta yang belum terungkap, dan pembahasan dari sudut detail yang belum dibahas Eiichiro Oda. Informasi yang kalian dapat tidak hanya mengikuti alur cerita, namun terdapat analisis mimin yang menarik lainnya. Tentunya terkiat fakta-fakta kecil yang terlewat dari manga maupun animenya. Mari kita mencoba memecahkan misteri besar siapa Joy Boy dan Abad Kekosongan, dan hubungannya dengan Bakasenko Luffy yang sekarang ini dan nantinya. Setiap video di channel ini dibangun dengan riset berbagai sudut pandang kritis, dan dengan semangat penuh sebagai pejuang One Piece. Cerita kali ini membuka kembali kelanjutan dari bab sebelumnya, namun dengan atmosfer yang lebih mendalam. Luffy baru saja menyadari bahwa dia telah membangkitkan kemampuan Haki Kenbunsoku tingkat lanjut, atau yang disebut Kenbunsoku Haki. Dengan kemampuan ini, Luffy mampu merasakan keberadaan atau aura seseorang dari jarak yang sangat jauh. Kemampuan ini mirip dengan yang dimiliki oleh Gaban, yang bisa mendeteksi kehadiran para kesatria suci di Elbaf. Loki, salah satu karakter penting, juga memiliki Kenbunsoku Haki pada level yang sama. Dia mampu merasakan bahwa seseorang telah jatuh ke Underworld, meskipun dia tidak tahu siapa orang itu, hanya mengetahui lokasi jatuhnya. Namun, kemampuan Kenbunsoku Haki milik Luffy jauh lebih unggul. Dia tidak hanya bisa merasakan keberadaan seseorang, tetapi juga mengetahui identitas orang tersebut. Misalnya, Luffy bisa mendeteksi bahwa yang jatuh ke Underworld adalah Chopper. Tingkat haki penglihatan seperti ini pernah ditunjukkan oleh Usopp secara tidak sengaja di Dressrosa. Saat itu, Usopp yang berada di Old King's Plateau, dekat korida Colosseum, mampu melihat aura Luffy, Law, dan Sugar yang berada jauh di istana kerajaan. Jarak yang begitu jauh, namun Usopp bisa melakukannya. Lebih gila lagi, Shanks menunjukkan kemampuan haki penglihatan yang luar biasa di Wano. Meskipun berada di luar pulau Wano, Shanks bisa merasakan kehadiran Admiral Ryokugyu. Bahkan, dia mampu berkomunikasi dengan Ryokugyu melalui hakinya dan memerintahkannya untuk pergi dari Wano. Saat ini, Shanks adalah puncak dari pengguna haki, dan Luffy baru saja mencapai level yang setara dengan Shanks dalam hal kemampuan hakinya. Dengan Kenbunsoku Haki yang baru dikuasainya, Luffy ternyata juga mampu menggunakan apa yang disebut Wi-Fi Haki, seperti yang pernah dilakukan Shanks di Wano. Shanks, dengan merasakan aura Ryokugyu dari jarak jauh, mampu mengarahkan haki raja tingkat lanjut langsung ke arah Ryokugyu. Ini adalah kemampuan langka yang jarang disadari banyak orang. Teknik ini merupakan kombinasi antara Kenbunsoku Haki tingkat lanjut dan haki raja tingkat lanjut yang menciptakan apa yang disebut Wi-Fi Haki. Selain itu, penggabungan haki lain juga menunjukkan kekuatan luar biasa. Misalnya, kombinasi antara haki persenjataan tingkat lanjut dan haki raja tingkat lanjut dapat dilihat dari teknik King of Hell milik Zoro. Dalam teknik ini, ketiga pedang Zoro memancarkan petir hitam dan asap hijau, menunjukkan kekuatan dahsyat dari penggabungan kedua haki tersebut. Contoh lain adalah ketika Zoro menggunakan teknik Breath of All Things untuk mengalahkan Mr. One. Saat itu, Zoro mampu merasakan napas dari benda mati, termasuk pedangnya sendiri, dengan menggabungkan Kenbunsoku Haki persenjataan. Hasilnya, dia berhasil memotong tubuh baja milik Mr. One yang Gaban dan Loki, yang juga memiliki Kenbunsoku Haki pada tingkat tinggi, telah menunjukkan bahwa mereka bisa mengalahkan musuh dengan kemampuan regenerasi. Gaban berhasil mengalahkan Somers, dan Loki mengalahkan Raja Harald, yang kemungkinan berada di bawah pengaruh kekuatan Domi Reversi milik Imusama. Cara menghentikan regenerasi ini adalah dengan menggabungkan tiga jenis haki tingkat lanjutan sekaligus. Kenbunsoku Haki, haki persenjataan tingkat lanjutan, dan haki raja tingkat lanjutan. Kenbunsoku Haki memungkinkan pengguna untuk melihat esensi sejati atau jiwa musuh yang memiliki regenerasi. Jika esensi ini bisa diserang, musuh akan terluka. Haki persenjataan dan haki raja kemudian digunakan untuk menciptakan serangan yang cukup kuat untuk benar-benar melukai tubuh asli musuh. Teknik ini mirip dengan apa yang dilakukan Zoro saat melawan Mr. One, ketika dia merasakan esensi baja dan berhasil memotong tubuhnya. Selanjutnya, kita diperkenalkan pada misteri sosok Mosha. Ternyata, Mosha bukan Jarul, seperti yang banyak fans duga. Dendenmushi yang digunakan Loki untuk berkomunikasi dengan Mosha adalah jenis Nomushi, yang tahan dingin dan memiliki kemampuan pengenalan suara.
Ini memungkinkan pengguna untuk mengoperasikannya tanpa menyentuhnya secara fisik. Namun, penampilan Dendenmushi ini tidak mencerminkan identitas orang di baliknya. Kunci untuk mengetahui siapa Mosha sebenarnya ada pada suaranya. Berdasarkan cara bicara Mosha yang terdengar feminin dan lembut, dengan frasa seperti Senpai Shina atau Yasuragi no jikan ni natte imashite kudasai, ini telah menjadi waktu yang damai, serta Anata tono ojikan ga, waktu bersamamu, terlihat bahwa gaya bahasanya terlalu halus untuk karakter pria pada umumnya. Dari percakapan ini, sosok Mosha mengarah pada Putri Shirahoshi. Jika kalian ingat di Pulau Manusia Ikan, gaya bicara Shirahoshi yang pemalu dan ramah sangat cocok dengan karakter Mosha. Selain itu, pembicaraan mereka tentang insiden traumatis yang dialami Mosha sesuai dengan pengalaman Shirahoshi yang hampir seumur hidupnya dikejar oleh Vanderdecken 9. Bukti lain adalah ideologi Mosha, yang mirip dengan ibunya, Ratu Otohime. Keduanya bersedia memaafkan bahkan Celestial Dragons. Mosha juga disebutkan tidak tahan dengan suara keras, yang lagi-lagi cocok dengan sifat Shirahoshi. Lalu, mengapa Loki memanggilnya Moshako? Ternyata itu hanya nama panggilan. Dalam terjemahan resmi bahasa Inggris, Moshako diartikan sebagai nama panggilan. Kemungkinan berasal dari kata Jepang Mosha yang berarti berbulu. Akhiran kan adalah tanda kehormatan untuk anggota kerajaan. Nama Mosha sendiri merujuk pada sifat berbulu, dan ini diperkuat oleh fakta bahwa Roger pernah memanggil Putri Neptune berbulu. Jika mereka masih ada di sana, mereka pasti akan mengenali suara Shirahoshi saat Mosha berbicara. Dalam chapter terbaru, Mosha mengatakan bahwa dia tidak akan bisa menghubungi Loki dalam waktu dekat, yang menandakan ada sesuatu yang serius terjadi. Mungkinkah bajak laut Blackbird, setelah mengetahui informasi tentang senjata kuno, menyerang Pulau Manusia Ikan? Dibandingkan dengan Wano, Pulau Manusia Ikan adalah target yang jauh lebih mudah diserang. Selain itu juga, merupakan tempat yang paling dekat dengan Red Line. Fakta terakhir yang mengejutkan adalah mural di pohon harta karun Adam, yang menggambarkan sosok Poseidon berdiri di depan raksasa kuno. Ini mungkin mengisyaratkan adanya hubungan penting antara Poseidon dan raksasa kuno di masa lalu. Apakah takdir ini terulang kembali melalui Loki dan Shirahoshi? Kemudian Shinji beralih kepada Luffy, yang ketika akan siap-siap memasuki dunia matahari, tanpa dia sadari sesekali, memancarkan haki raja yang selalu aktif, walaupun tidak dengan frekuensi tinggi. Hal ini yang membuat Luffy mampu lebih peka terhadap lingkungan sekitar, sehingga membuatnya mampu menggunakan Kenbunshoku hakinya tanpa berpikir terlebih dahulu. Terima kasih banyak karena telah menonton video ini hingga akhir. Kalau kalian suka dengan konten ini, ayo tekan tombol like, tulis ide atau teori kalian di kolom komentar. Karena setiap masukan kalian bisa jadi inspirasi keren untuk video berikutnya. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, biar kalian selalu update dengan konten terbaru dari kami. Sampai ketemu lagi di petualangan video selanjutnya.